Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pecinta naskah warisan para leluhur kita. Dan saya ucapkan terima kasih bagi yang masih mampu mempertahankan serangan kewibawaan Al-Wamah pada siang hari ini. Karena biasanya kalau selesai makan, selesai minum itu wibawa Al-Wamah ini menjadi gede, terus kita menjadi lunglai, lemah. Sehingga saya ucapkan selamat karena yang hadir ini mampu menaklukkan Al-Wamahnya. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan pesan-pesan dari tulisan-tulisan para leluhur kita yang tercakup dalam 3 serat, yaitu serat Bratayuda, serat Lokopolo, dan serat Dewaruci. Serat Bratayuda dan serat Lokopolo ini ada yang dua-duanya ditulis oleh Kyai Yasadipura, sedangkan serat Dewaruci ini juga ditulis oleh Kyai Yasadipura ya. Namun ada yang lebih tua, judulnya Nawaruci, saya lupa siapa yang menulis itu. Dari 3 serat ini saya mencoba untuk menyampaikan yang saya pahami. Semoga aja nanti juga ada kesamaan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang telah membaca ketiga serat itu, terutama terkait dengan konsep kepemimpinan Nusantara, konsep kepemimpinan yang spiritnya itu mengakar pada bangsa Nusantara ini. 3 serat itu, serat Bratayuda, serat Dewaruci, dan serat Lokopolo, itu kalau saya baca sebenarnya isinya itu sama-sama menyampaikan suatu pesan agar setiap manusia itu memperhatikan, merenungi, menghayati spirit atau dorongan atau kesadaran dalam dirinya. Karena setiap orang itu memang dicetak menjadi pemimpin dirinya sendiri dan juga dicetak menjadi pemimpin yang kolektif, maksudnya pemimpin orang banyak. Dan dari 3 serat itu kalau saya perhatikan semuanya sama, bahwa pola tingkah atau perilaku atau sikap atau kegiatan seorang pemimpin itu sangat dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari dalam dirinya, dari dalam kesadarannya. Yang pertama saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk melihat ini. Serat Bratayuda, ini konsep kepemimpinan dalam serat Bratayuda. Dalam hal ini saya mencoba untuk melihat struktur teksnya, terutama struktur teks yang berkaitan dengan tokoh atau karakter di dalam naskah itu. Di sana yang kelihatan itu adalah keluarga Kurawa, keluarga Pandawa, lalu Prabu Kresna, lalu di sana ada setting yaitu Kurusetra dan perang Bratayuda sendiri, yaitu perang besar antara keluarga Kurawa dan keluarga Pandawa. Tokoh-tokoh ini dan juga setting ini menurut hemat saya itu merupakan satu simbol atau metafora dari potensi-potensi atau spirit ya, atau kesadaran yang ada dalam diri kita, diri umat manusia. Misalnya di sana ada keluarga Kurawa. Keluarga Kurawa itu jumlahnya 100 yang dipimpin oleh Duryudono dan didukung oleh saudara-saudaranya seperti Dursosono, Sakuni dan lain sebagainya, dan juga didukung oleh para kiai-kiai atau para pendeta-pendeta yang sangat dekat dengan keraton seperti Drona dan Bisma, Salya dan lain sebagainya. Ini mendukung kekuatan atau kekuasaan keluarga Kurawa. Jumlahnya 100. Dan dalam teks keluarga Kurawa itu dominan spiritnya atau motivasinya itu ingin selalu berkuasa, ingin selalu menang, dan ingin selalu memiliki semuanya. Dan pinter seperti yang direpresentasikan oleh Sakuni sebagai penasihat politik Kurawa, itu pinter tapi licik, pinter tapi licik. Jadi kalau politik mungkin ya politisi yang sangat pragmatis ya, yang penting menang, atau apa yang disampaikan oleh Niccolo Machiavelli itu ya, yang penting adalah menang. Dalam politik itu apapun yang dilakukan, apapun yang diperbuat, yang penting adalah bisa memenangkan konstelasi kekuasaan. Yaitu nasihat daripada Sakuni. Dan keluarga Pandawa itu jumlahnya 5 yang dipimpin oleh Yudhistira, yang didukung oleh adik-adiknya Bima, terus Arjuna, terus Nakula Sadewa. Jadi 5.
5 orang ini dalam teks itu mewakili sifat-sifat yang menarik, sifat-sifat yang positif ya. Misalnya Yudhistira itu diibaratkan darahnya putih dan selalu membawa kitab suci yang namanya adalah Jamus Kalimosodo. Kalau dalam studi Islam Jawa, karena katanya Jamus Kalimosodo itu adalah 2 kalimah syahadat, itu arahnya ke sana, sehingga itu diibaratkan orang yang darahnya putih, ikhlas, jujur, pasrah, dan di dalam kegiatan sehari-harinya selalu didukung oleh yang ada di kepalanya, yaitu serat Jamus Kalimosodo, 2 kalimah syahadat. Jadi Yudhistira itu merupakan watak yang sangat religius. Lalu Werkudara atau Bima itu wataknya adalah tegas, berani, dan tidak mayang mentoleh ya. Tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, dan kalau mengerjakan sesuatu pasti dilakukan sebelum mendapatkan keberhasilan. Dan Arjuna itu representasi dari sifat kasih sayang. Lalu Nakula Sadewa itu kembar, jadi itu ibarat diri kita yang kembar tapi tidak sama ya. Jadi lahir dan batin ini adalah kembar. Jadi ada sifat lahir, ada sifat batin. Jadi satu keseimbangan lahir batin. Jadi Pandawa itu merepresentasikan sifat-sifat positivitas yang religius, tegas, kasih sayang, dan harmonis, seimbang lahir dan batin. Sehingga Kurawa dan Pandawa itu berebut tanah Hastinapura, warisan tanah Hastinapura. Mestinya keluarga Pandawa juga dapat separuh dan Kurawa juga dapat separuh. Tapi karena sifat-sifatnya yang seperti itu, akhirnya Kurawa ingin memiliki tanah Hastinapura itu sendiri. Jadi Pandawa tidak dikasih. Dan untuk merekayasa agar tanah itu didapatkan oleh Kurawa, maka ada pikiran-pikiran yang licik ya, yang cerdas tapi licik, yaitu Sakuni, dan juga ada pikiran-pikiran yang mendasarkan pada kalimat-kalimat atau pernyataan-pernyataan agama, yaitu adalah Bhagawan Durna. Ya, sehingga di situ ada konspirasi yang cukup lengkap ya, antara politisi, antara figur-figur yang mendasarkan diri dengan agama ya, dan juga orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk berkuasa. Peperangan ini sebenarnya adalah keadaan dalam diri kita. Jadi diri kita itu ada Pandawa dan juga ada Kurawa. Nah, memperebutkan tanah Hastinapura di padang Kurusetra. Jadi di kesadaran kita ini diperebutkan. Tinggal siapa yang menang. Pada waktu kita ini ingin mengikuti season kedua ini ya, dan setelah makan ya, ternyata ada perebutan kekuasaan di padang Kurusetra kita ya, untuk memperebutkan melu pura ya. Kalau tidak melu ya berarti Kurawa kita masih cenderung, Kurawa kita masih dominan. Tapi kalau ikut ya, maka Kurawa kalah ya. Kresna ini adalah penasihat Pandawa ya. Jadi penasihat sifat-sifat positif, yaitu akal budi. Jadi akal budi adalah akal yang memiliki orientasi positif ya. Sehingga bagaimana segala sesuatu itu bisa menjadikan kebaikan dan kemuliaan, kesejahteraan. Sehingga di dalam diri kita ini juga ada Sakuni, juga ada Kresna, juga ada Kurawa, juga ada Pandawa. Dan ada padang Kurusetra adalah dimensi kesadaran kita, dan perang Bharatayuddha itu adalah pergolakan kedua kesadaran kita pada saat kita mau memutuskan sesuatu. Nah, seorang pemimpin itu diharapkan bisa mengkuatkan semangat kepandawaannya, bukan semangat kekurawaannya, supaya seorang pemimpin nanti bisa memutuskan sesuatu yang bersifat positif, bersifat berguna, bermanfaat, dan akan menjadikan apa yang dipimpin itu betul-betul melindungi ya, umat manusia dan bisa melahirkan kesejahteraan dan keadilan. Itu dari Serat Bharatayuddha. Lalu yang kedua dari Serat Lokapala. Dari Serat Lokapala ini yang saya pakai adalah Serat Lokapala yang ditulis di Pakualaman, bukan karya Kyai Yosodipuro, dan agak beda sedikit dengan Serat Lokapala yang ditulis oleh Yosodipuro, tapi sama-sama ada ajaran yang sangat populer di sana. Kalau di Yosodipuro adalah ajaran Sastro Jendra Yuningrat Pangruating Diyu, tapi kalau di Pakualaman itu adalah ajaran Sastro Harjendranu. Namun di sini saya tidak akan mengulas Sastro Jendra Yuningrat maupun Sastro Harjendranu, tapi yang saya ulas adalah karakter-karakter yang ada di Serat Lokapala ini. Di sana ada Dasamuka dan keluarganya, adik-adiknya Kumbakarna, Sarpakanaka, dan di sana ada Gunawan Wibisana. Lalu di sana juga ada Prabu Arjuna Sosrobau dan ada Prabu Rama. Lalu Serat Lokapala ini diawali dengan lahirnya Dasamuka atau Rahwana dan adik-adiknya, dan diakhiri oleh perang besar atau Brubuh Alengka yang berperang antara Rahwana melawan Prabu Rama. Ini sebenarnya sama saja dengan yang terjadi di Serat Bharatayuddha, yaitu satu pergolakan batin yang ada dalam diri kita.
Jadi ketika kita itu mau melakukan sesuatu yang baik, pasti nanti di sana akan muncul. Jadi sama saja, ketika dimulai serat Lokapala ditulis, maka muncullah satu episode yang pertama adalah lahirnya Rahwana. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau memimpin, itu pasti dalam diri kita nanti akan muncul sifat-sifat yang mengarah kepada Rahwana. Itu mulai ada. Wah, enak berkuasa ya, waduh proyeknya tak, wah ini Rahwana ya. Terus yang kedua muncul sifat atau lahir adiknya Rahwana yang namanya Kumbakarna. Kumbakarna itu besarnya luar biasa, pekerjaannya tidur, makan, tidur. Tapi dia juga punya kebijaksanaan dalam dirinya, tapi dikalahkan oleh nafsu-nafsunya untuk makan dan tidur itu. Terus yang ketiga itu Sarpokanoko, itu adalah adiknya yang wanita, tapi dia pekerjaannya adalah mencari cowok-cowok ganteng. Sehingga diibaratkan di sana suaminya 40 ya, yang bersama dia tiap hari 2 orang. Sehingga ini melambangkan sifat-sifat yang arahnya adalah ke asmara ya. Kalau Kumbakarna itu adalah sifat-sifat yang arahnya mungkin bisa dikatakan yang aluamah itu ya. Kalau Rahwana itu sifat-sifat yang amarah itu. Sehingga sifat-sifat Rahwana, Kumbakarna, Sarpokanoko itu jelas sekali dalam diri kita itu ada itu. Yang terakhir adalah adiknya yang namanya Gunawan Bisono. Itu adalah seorang manusia ganteng ya, tampan dan jiwanya juga bagus. Itu adalah adiknya Rahwana. Dalam diri kita ada sifat-sifat itu. Jadi ada sifat Rahwana yang mengarah kepada amarah itu, ada sifat Kumbakarna yang mengarah kepada aluamah, dan ada sifat Sarpokanoko yang mengarah kepada nafsu sufiyah itu, dan ada sifat Gunawan Bisono yang mengarah kepada sifat mutmainah. Pada akhirnya Prabu Dasamuka ini akhirnya berhadapan dengan 2 orang besar, atau Prabu Arjuna Sosrobau dan yang terakhir dengan Prabu Rama. Kedua-duanya itu kalau di dalam teks itu merupakan titisan Yang Wisnu. Jadi satu dewa atau ide yang selalu mengarah kepada perbaikan, ide yang selalu mengarah kepada penyelamatan, ide yang selalu mengarah kepada kesejahteraan keadilan umat manusia. Itu adalah Wisnu, kewisnuan. Sehingga dari lahirnya sifat-sifat itu, munculnya sifat-sifat dari keluarga Rahwana dan munculnya sifat Arjuna Sosrobau dan Prabu Rama yang merupakan titisan Yang Wisnu itu, maka muncullah peperangan besar yang terjadi di Alengka yang namanya Burbuhalengka itu. Dan akhirnya Rahwana dan semuanya tumpas tepis oleh Prabu Rama, dan adiknya Rahwana yang namanya Gunawan Bisono akhirnya pergi dari Alengka dan bergabung dengan Sri Rama. Nah, ini berarti sebenarnya sifat-sifat yang ada dalam diri kita, dalam diri manusia itu selalu terjadi pergumulan antara sifat-sifat seperti Rahwana, Kumbakarna, Sarpokanoko dan Gunawan Bisono itu yang akhirnya nanti dia akan bergabung dengan akal budi atau bergabung dengan sifat-sifat kewisnuan, jadi sifat-sifat yang baik itu. Sehingga teks ya, serat Lokapala ini sebenarnya mengajak kita untuk memperkuat diri dalam rangka berperang melawan anasir-anasir yang mengajak kita kepada anasir-anasir yang tidak baik atau negatif ya. Pemimpin itu harus bisa mendirikan atau harus bisa mengadakan Brubuh Alengka dalam dirinya, supaya nanti kemenangan perang itu dimenangkan oleh Sri Rama. Lalu yang terakhir adalah Dewa Ruci ya. Jadi serat Dewa Ruci itu sama saja. Ini serat Dewa Ruci ini intinya adalah Sang Bima, orang yang tegas, jujur ya, dan berani itu berguru ilmu kasampurnan untuk mencari banyu penguripan atau banyu Purwitosari supaya mendapatkan kesempurnaan. Sama, jadi orang yang tegas, orang yang berani, orang yang jujur itu sebenarnya dia didampingi oleh sifat-sifat kesempurnaan atau sifat-sifat yang suci itu. Nah, maka ajaran dari ketiga serat itu, kalau saya simpulkan, seorang pemimpin hendaknya bisa memiliki jiwa religiusitas yang tinggi, tidak berwatak surodiro, maksudnya arogan ya, atau sombong ya, atau apa istilah berkuasa, lalu memahami watak kawulanya, lalu mampu mengendalikan hawa nafsu yang merusak dan memiliki keseimbangan lahir dan batin. Mungkin itu inti daripada ajaran kepemimpinan pada 3 serat Bratayuda, serat Lokapala dan serat Dewa Ruci. Demikian, terima kasih.